Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat, pada malam ini mari kita bersama-sama, yakni belajar bersama, mengaji bersama. Al-Fakir akan memberikan sesuatu yang manfaat, mudah-mudahan manfaat buat pribadi saya dan umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan pada saat ini. Namun sebelum kita mengaji bersama-sama, terlebih dahulu kami awali dengan pembacaan sholawat, yang mana bacaan sholawat tersebut yang mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapat syafatul utma di yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Alaika salatullah ya khairal insani. Alaika salamullah ya khairal mursalin. Satu kali baca salawat, Allah kasih 10 rahmat. Satu kali baca salawat, 10 tingkatan derajat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan mengutip dari kitab Duratun Nasihin yang pernah dulu saya mengaji, kalau enggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zaman ala ummati yabirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullah al-barakah, yarfa'ul barakah min kasbihim, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Insyaallah yang saya bahas ini, kajian pada saat ini yang mana sama-sama sudah kita ketahui, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman atas umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala ummati yabirruna minal ulama wal fuqaha.
Yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa, akan datang satu zaman atas umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang mana umatku lari daripada alim ulama dan ahli fikih. Lari dari ulama dan ahli fikih. Yang namanya ulama itu yang wajib kita muliakan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu al ulama fa innahum indallah quramaun mukramun. Jadi yang disebut ulama itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama itu banyak kemuliaannya, juga yang wajib dimuliakan itu ulama. Muliakanlah para alim ulama. Yang disebut ulama, orang yang berilmu sehingga ilmu itu dilaksanakan, diamalkan, itu ulama. Wajib kita muliakan para ulama, juga wajib kita muliakan para habaib. Kita terkadang keliru hadirin. Ada habib kita kejar-kejar, kita cium tangannya bolak-balik. Kita lupa dengan guru kita sendiri. Kita tidak memuliakan guru kita sendiri. Yang namanya ulama, yang mengenalkan kita Al-Quran, yang mengenalkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengajarkan tata cara sholat kepada kita, sehingga kita kenal Allah, sehingga kita kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu susah payah guru kita hadirin. Kalau di masyarakat kita, kalau ada habaib dikejar-kejar, cium tangan bolak-balik. Sama guru kita sendiri, salaman tidak seperti itu. Lupa dengan guru kita yang mengajarkan Iqra, yang mengajarkan juz amba, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan kitab-kitab kuning, sehingga kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan mana yang batil. Itu ulama hadirin. Wajib memuliakan ulama. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan orang alim, yang memuliakan guru-guru kita, sama kedudukannya kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sakiti alim ulama, kita sakiti guru-guru kita sakiti guru ngaji kita, sama kita menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kita sadar hadirin, muliakanlah guru-guru kita, muliakanlah para alim ulama, muliakanlah para kiai, muliakanlah para asatid yang ada di kampung kita hadirin. Kita sama kiai yang jauh kita memuliakan, kita sama ustadz yang jauh kita muliakan, tapi kita lupa dengan ustadz kita sendiri yang ada di kampung kita. Tidak dimuliakan yang semestinya. Hormat kepada yang jauh. Hadirin yang kami muliakan, maaf saya Ki Pakir, orang yang bodoh. Saya bukan ulama. Saya yang cinta ulama, saya masih senang ikut ulama, saya masih belajar. Saya bukan alim ulama, tapi saya cinta dengan guru ngaji saya cinta dengan para alim ulama. Saya kenal Allah, saya kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar jernih payah guru saya. Itulah hadirin. Wajib kita memuliakan ulama, bukan sunnah lagi hadirin. Memuliakan ulama kita, memuliakan guru kita, hukumnya wajib. Barang siapa yang memuliakan ulama, kata Nabi,
maka sama saja dia memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ulama kita sakitin, satu guru ngaji kita sakitin, sama halnya kita menyakiti 70 nabi. Satu ulama kita muliakan, satu ulama kita muliakan, satu guru ngaji kita muliakan, sama kita memuliakan 70 nabi. Yang namanya ulama, hadirin, ulama itu orang yang berilmu. Apakah ilmunya tinggi atau tidak, dia mengamalkan ilmu. Ucapannya baik, pekerjaannya pun baik, itu ulama. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lari daripada alim ulama, tidak mau mendekati para alim ulama, tidak mau dekat dengan guru-guru ngaji, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Allah datangkan 3 bencana buat orang yang jauh daripada alim ulama. Yang pertama, Allah menurunkan bencana kepada orang yang jauh daripada alim ulama. Allah angkat keberkahan daripada mata pencahariannya. Yang jauh sama alim ulama, enggak mau dekat sama alim ulama, tidak mau duduk di majelis taklim, apapun yang dia kerjakan sehari-hari, dia mencari uang dari pagi sampai sore, malam sampai pagi, dia usaha, Allah cabut keberkahannya, mata pencahariannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa yang memisahkan diri daripada alim ulama, mata qalbuhu, hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa amma min taatillah, dia picek, tidak bisa cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu, kalau orang jauh dengan alim ulama, maka Allah angkat keberkahan mata pencariannya. Yang usahanya Allah cabut keberkahannya. Kenapa? Dia jauh daripada alim ulama. Dia bekerja bisnis, hasilnya banyak, Allah cabut keberkahannya karena dia jauh daripada alim ulama. Saya masih santri, hadirin. Saya cinta ulama, saya cinta dengan guru ngaji saya. Saya tidak lupa dengan guru-guru ngaji saya. Saya bukan berarti bisa bicara seperti ini, karena ditakdir Allah Subhanahu wa taala mesti saya berbicara. Gitu. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan bencana yang kedua, akan Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang sasar, pemimpin-pemimpin yang dolim. Dari pemimpin yang atas sampai pemimpin yang ke bawah, kalau masyarakat sudah jauh daripada alim ulama, akan Allah turunkan bencana yang kedua, pemimpin-pemimpin yang dolim, sasar kerjaannya. Kita punya pejabat banyak yang korupsi, kepemerintahan kita, pejabat-pejabatnya banyak yang korupsi. Itu pemimpin-pemimpin yang dolim, dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Karena apa? Karena masyarakat sudah jauh daripada alim ulama. Masya Allah, terutama buat ibu-ibu, saya ngasih jempolan. Ini kalau ibu-ibu digambarkan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling banyak perempuan itu adanya di surga. Menang buat ibu-ibu. Wanita yang paling banyak di surga, karena pemajelis taklim penuh dengan ibu-ibu, pengajian penuh dengan ibu-ibu, dimanapun saja berada penuh dengan ibu-ibu. Yang arisan banyaknya ibu-ibu, majelis taklim banyaknya ibu-ibu, rutinan banyaknya ibu-ibu. Paling kalau perutinan bapak-bapak paling 15 orang. Kalau di kampung saya paling 20 orang itu udah banyak. Tapi kalau ibu-ibu Masya Allah. Tapi enggak sedikit pula ibu-ibu yang ada di neraka, enggak tahu apa penyebabnya.
Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga kita digolongkan orang-orang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatilah para alim ulama hadirin. Namanya orang yang mendekati ulama, orang yang belajar dengan alim ulama, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan usia. Kalau dia masih merasa bodoh, masih merasa kurang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui ilmu-ilmu nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatilah para alim ulama. Karena hikmah kita mendekati alim ulama, hikmah mendekati majelis taklim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayatua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya karena dia mau belajar ilmu syariat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ilmu syariat tentang berwudu, ilmu syariat untuk sholat. Hadirin, kita ilmu sholat aja terutama saya pribadi belum apa-apa. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang sholat itu kalau dibahas, hadirin, luasnya luar biasa. Hadirin, luasnya luar biasa. Seperti di dalam sholat yang sudah guru saya mengajarkan, baik guru saya yang ada di kampung saya, baik guru saya yang ada di pondok pesantren. Sholat tidak cukup jungkir balik, ruku sujud, tidak cukup hadirin. Ilmunya mesti ada. Syarat sholat, pembatalan sholat, rukun sholat. Jumlah rukun sholat ada 17, syarat sholat ada 8, pembatalan sholat ada 14. Surutu sholati samaniyatun taharatul hadasain, syarat sholat ada 8. Itu satu-satunya diperinci hadirin. Salah satunya aja syarat sholat. Surutu sholati samaniyatun taharatul hadasain, kata guru saya. Syarat sholat itu jumlahnya ada 8. Yang pertama, suci daripada 2 hadas. Apa sih yang disebut 2 hadas? Yang pertama hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dan hadas besar. Apa yang disebut hadas kecil? Yang mewajibkan kepada wudu. Apa yang disebut hadas besar? Yang mewajibkan kepada mandi. Cara mandi dan cara berwudu pun harus ada ilmunya. Kita nggak paham tentang hal semacam itu, bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak belajar kepada guru kita. Kalau kita ibadah tidak menggunakan ilmunya, mardudatul la tuqbalu, tidak diterima, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ada syaratnya hadirin. Kalau sholatnya tidak diterima, sama halnya orang tersebut orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholah mal'unun, orang yang meninggalkan sholat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu orang sholat yang tidak menggunakan ilmu, tapi dia tidak mau belajar. Kalau dia salah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih belajar, dia senang dekati ulama, dia senang duduk di majelis taklim, insya Allah dimaaf ada kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang yang sudah tidak mau belajar hadirin, tidak dekat dengan para alim ulama, tidak mau duduk di majelis taklim, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah tetap dihitung salah, yang baik tetap dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan guru saya, Mang Ikin, walaupun kamu sudah punya majelis taklim kecil-kecilan, ngajar anak-anak, ngajar Iqra, jangan tinggalkan belajar. Itu pesan guru saya.
Alhamdulillah saya sampai sekarang masih kategori orang yang belajar. Di saat saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang salah, insya Allah dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita dekati para alim ulama, kita duduk di majelis taklim, belajar agama, belajar tentang bab wudhu, bab sholat, bab zakat, bab puasa. Masya Allah. Insya Allah kalau kita dekat dengan para alim ulama, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia selamat, lebih-lebih di alam barzah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah jauh dengan para alim ulama, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang salah, dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa sholat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak belajar. Termasuk orang yang tariku salah, orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kata malaikat Jibril, ya Muhammad, walau huwa min ummatika, dia bukan umatmu Muhammad. Karena apa? Orang tersebut tidak melaksanakan ibadah sholat, walaupun dia sholat tidak menggunakan ilmu, karena dia tidak belajar. Masya Allah. Walau bisa apatika, dia tidak akan mendapat bagian syafaat dari Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana buat orang yang meninggalkan para alim ulama, yang jauh daripada alim ulama, jauh dengan guru-guru ngaji, tidak mau belajar. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari alam dunia tidak membawa iman. Kalau sudah keluar dari alam dunia tidak membawa iman, meninggal dunia tidak membawa iman, masyaallah, naudzubillah min zalik, akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang termasuk golongan orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia jauh daripada alim ulama. Artinya ulama itu penyelamat dunia dan akhiratnya. Hadirin yang kami muliakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kipakir yang penuh kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kajian kita sudahi, mari kita bersama-sama membacakan istighfar. Mudah-mudahan dengan adanya istighfar setelah ini kita selesai, mudah-mudahan kita semua tidak membawa dosa alias dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.